Niki mau mengucapkan terima kasih untuk keadilan di Republik Indonesia karena semuanya udah aman? Oke ya nih kita sebelumnya selamat nih atas kemenangannya, mungkin sedikit dong gimana sih? Niki mau mengucapkan terima kasih untuk keadilan di Republik Indonesia karena Niki bisa merasakan sekarang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagi-lagi Niki menang dan pra peradilan yang diajukan oleh Ahmad Ibolitiro. Ia bersyukur gitu walaupun deg-degan kemarin-kemarin kayak aduh ini gimana ya, diterima nggak ya atau ditolak nggak ya, tapi Niki mah berdoa aja nanti tulus aja. Ternyata hari ini jam 11 alhamdulillah Bang Fahmi lawyer Niki ngabarin Niki lewat telepon kalau pra peradilan Niki menang dan dia ditolak. Ya bersyukur sih, Niki udah nggak tahu lagi mau ngomong apa karena ini kan udah bukan yang pertama, udah keseringan dan mereka juga udah keseringan mengalami kekalahan tapi kan tidak pernah menyerah gitu kan. Sama begitu pun Niki kalau yang sekarang karena Niki udah mulai tersulut emosi ya karena tadinya tenang selama 1 tahun ini tiba-tiba dia menyulut lagi. Sekarang apapun yang mereka lakukan akan Niki hadapi. Oke, Nik sedikit mengulas dong sampai akhirnya Dipo mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu seperti apa sih? Mungkin dia kesambet kali ya. Karena kan kalau teman-teman media tahu selama 1 tahun ini Niki tidak pernah loh yang namanya ngomong di story atau apapun itu tentang Dipo atau keluarganya. Tiba-tiba beberapa minggu yang lalu ada preskon yang katanya ada Wahyu ya Kak, mantan supir Niki, yang saya sudah jelaskan bahwa mantan supir saya membawa lari kabur motor dan sejumlah uang dan laporannya juga belum dicabut sampai detik ini. Tapi kan netizen tidak percaya, lagi-lagi kan dibully, lagi-lagi dibilang begini begitu. Tapi ternyata Wahyu saat di pra peradilan memberikan kesaksian yang di luar dugaan. Ternyata dia mengiyakan bahwa mobil itu adalah hadiah pernikahan dari Dipo ke saya. Alhamdulillah, makanya Niki juga mengucapkan terima kasih Wahyu atas kejujurannya dan akhirnya Niki bisa menang hari ini. Terima kasih walaupun dia pernah melakukan sesuatu hal yang menurut Niki tidak baik, tapi sudah Niki maafkan semuanya. Bapak nih mungkin prosesnya gimana sih Bang? Proses hukumnya? Kalau sebetulnya ya saya katakan tadi, jadi permohonan pra peradilan mempersoalkan harta bersama itu nyasar, harusnya ke pengadilan agama. Tapi kalau dia mempersoalkan adanya tindak pidana, harusnya membaca pasal 367 bahwa tidak ada pencurian dan penggelapan di dalam rumah tangga. Jadi kalau ada orang melaporkan suami istri tentang penggelapan atau pencurian dalam rumah tangga itu tidak bisa dipidanakan karena ada pasal yang mengatur. Nah, itulah yang dijadikan dasar bahwa pengadilan pra peradilan tidak bisa memutuskan persoalan yang menjadi sengketa harta bersama, itu nggak bisa. Makanya ditolak, permohonannya ditolak. Jadi ini setelah ditolak nggak tahu mau apa lagi karena ada lagi permasalahan baru. Dia mengajukan peninjauan kembali. Ada suratnya, dia tidak mengakui anaknya, tapi dia bilang ke media bahwa aksesnya tidak diberikan oleh Nikita. Yang benar yang mana? Ini loh, ada suratnya di tangan saya. Dia bilang perlu tes DNA, dia tidak mengakui anaknya. Ada ini saya. Dipersoalkan, ini yang keempat kalinya berperkara. Di pengadilan agama kalah, di pengadilan tinggi agama kalah, di Mahkamah Agung kalah. Dan Niki disahkan pernikahannya dan disahkan anaknya. Mau kemana lagi dia? Peninjauan kembali. Setelah itu mau apa lagi? Saya nggak tahu apa yang mau dicari. Sebetulnya janganlah anak ini dibawa-bawa terus ke persoalan ini. Jangan, kasihan. Ini darah dagingmu, ya, seperti itu. Pak Fitri sendiri juga sempat menjadi saksi dalam untuk yang anak ini. Mungkin gimana sih Kak? Akhirnya ikut juga masuk persidangan dalam kasus Nikita gitu. Iya, saya terima kasih pertanyaannya ya. Ini khusus untuk saudara Dipo, saya tunjukkan untuk saudara Dipo ya. Saya selalu memberikan laporan tentang Arkana sedari dia di dalam perut ibunya. Satu itu ya. Kedua, saya juga sangat memohon dia untuk datang pada saat Arkana ada di unit gawat darurat. Mungkin kalian media semua tahu. Tapi begitu kemarin mendengar perkataan dia bahwa dia tidak pernah diberi akses oleh Niki, saya nggak tahu mau jawab apa.
apa gitu. Kok ada orang kayak begitu? Udahlah, please lah, stop untuk membuat cerita-cerita tentang anak menjadi seperti objek. Kan yang akhirnya yang membuat Arkana menjadi objek itu bukan ibunya loh, ayahnya. Menurut saya ya, kenapa harus ada perkataan-perkataan yang lagi-lagi menyakiti? Itu sangat menyakiti saya dan Niki, ibunya, yang tahu ceritanya seperti apa. Jadi untuk orang-orang yang baru nih ya, yang baru tahu, yang mendampingi Dipo, please lah, saya cuma minta kalian coba, sekarang kan semua bisa dibaca ya, coba dibaca dulu dari awal perjalanan Niki untuk sampai melahirkan Arkana itu seperti apa. Jangan nanti dibilang, oh orang yang mengadopsi yang harus bertanggung jawab. Di mana hatinya gitu loh. Jangankan saya mengakui itu Arkana itu anak saya, Bang Fahmi aja mengakui kalau Arkana itu anaknya. Jadi untuk kalian semua yang sayang sama Arkana, yang menganggap itu anaknya, akan dituntut begitu. Kan lucu gitu kan ya. Sudahlah, stop lah Dipo. Saya maunya ikuti aja, sekarang kan lagi berproses untuk keadilan di pihaknya Arkana ya, bukan Niki. Ikutin aja sampai di mana ya, ikutin aja prosesnya gitu. Ini saatnya kamu untuk menghadapi hukum, karena Nikita sudah menghadapinya. Pada saat kamu bombardir terus dengan masalah-masalah yang menurut saya bodoh banget, Niki dengan gentle menghadapinya. Giliran lah, dihadapi lah.